diem, kamu marah-marah sama karyawan, sedangkan kamu juga gak ngikutin aturan. Emangnya kamu ini siapa di sini? Kamu tahu saya siapa di sini? Ya, kamu di sini siapa? Kamu di sini cuma satpam. Nih baca nih, saya siapa di sini ah? Kamu bisa baca kan? Nama dan pangkat saya di sini siapa? Tak benar. Ini kalau pagi-pagi emang nggak ada yang datang ya. Padahal ini udah jelas loh. 1 jam sebelum kantor kan emang harus datang, tapi kenapa pada sepi ya? Udah sia-sia aku pakai seragam. Mana pekerjaanku masih numpuk Ya, banyak. aku tahu. Aduh, Loh, Mas. Mbak gak apa-apa? Loh, nggak apa-apa Mas. Mas saya mohon maaf ya Mas. Tuh, Oh, nggak apa-apa. sakit Mas. Loh, sakit ya Mbak? Iya Mas. Bapak keselio ya. Aduh, gimana ya? Mbak berpakaian satpam kerja di mana Mbak? Bisa berdiri nggak Mbak? Udah bisa Mas, Saya tapi bantu ya. sakit. Oh ya, ngomong-ngomong Mbak kerja di mana? Saya kerja di sini Mas, saya kerja di kantor ini juga. Loh, mulai sekarang ya berarti ya Mbak? Satpam baru gitu? Iya Mas, saya baru di sini. Oh alah, saya nggak tahu nih kalau ada satpam baru. Oh ya udah Mbak, saya bantu bawa ke kantor ya. Bisa jalan tapi kan Mbak? Bisa Mas, tapi susah. Ya udah, biar saya papa Mbak. Hati-hati Mbak. Mas, saya ngerepotin nggak sih? Oh nggak apa-apa kok. Hati-hati Mbak. Sakit Mas, kaki saya yang kiri ini gimana ya? Duh, biar saya bawa ke kantor, nanti saya suruh orang yang bisa ngobatin kakinya Mbak itu. Mungkin kesleo atau bagaimana gitu Mbak. Kayaknya iya sih Mas, ini keselio Mas. Udah kayak biasanya Mas. Ya udah, awas di sini basah Mbak. Selesai hujan tadi pagi, sekarang pun juga masih gerimis. Ya udah Mbak, hati-hati. Masnya kalau mau masuk kerja masuk aja dulu Mas. Ini kaki saya juga ada mendingan kok. Loh, terus Mbaknya gimana? Nggak apa-apa, saya ini bisa loh Mas. Cuman sakit sedikit barusan. Ya udah, saya soalnya masih banyak kerjaan yang numpuk Mbak. Iya Mas, nggak apa-apa kok. Ini tak lagi juga sembuh. Oh iya. Kan Masnya masuk. Saya hampir lupa kalau Mbak kerja di sini. Biasanya saya harus panggil Mbak itu dengan kata Ibu, bukan Mbak ya. ya udah Ibu. Selamat bekerja di hari pertama Ibu di sini. Iya, baik, silakan Bapak juga selamat bekerja ya. Ya, saya sarankan semoga Ibu betah aja kerja di sini ya, Bu. Soalnya kalau kena teguran atau marah-marah ya Ibu itu harus sabar aja. Oh, iya. Pasti nanti Ibu ngerti sendiri apa yang saya maksud. Baik, ya udah Ibu, saya kembali kerja dulu. dulu ya. Silakan Pak, silakan. Ada juga ya orang baik di sini. Ya, aku sakit beneran lagi. Cari apa dulu ya? Oh, mana hujan lagi. Bu, loh sebentar Bu. Bu, sudah tahu kan aturannya di sini jam berapa? Jam berapa? Loh, kan Ibu sudah bekerja di sini lama kan? Di sana itu jam 8 Bu, harus sudah di kantor. Ini jam berapa sekarang? Jam 8:45 kan? Ya terus kamu gak tahu ya saya tuh siapa di sini? Saya tuh udah biasa kalau datang kerja itu udah telat, itu udah biasa. Mau jam 8, jam 9, jam 10 udah biasa. Oh iya, kamu ini satpam baru ya di kantor ini? Iya, saya satpam baru di sini. Emang ada apa? Saya kan di sini hanya menjalankan tugas kan. Jadi saya nggak peduli siapapun, mau itu siapa, mau itu di sini atasan. Tapi namanya terlambat itu tidak boleh kan dalam satu pekerjaan. Kamu ini masih baru, jadi kamu gak usah sok nasehatin saya. Saya suka-suka saya lah, mau saya itu datangnya telat juga gak ada masalah kan di kantor ini? Biasanya Ibu itu harusnya memberi contoh, contohnya kepada saya. Saya kan baru kan kerja di sini. Harusnya Ibu itu datang lebih pagi daripada yang lain, apalagi Ibu senior kan. Saya ini manajer, terserah saya lah. Udah dikasih tahu saya itu jabatannya beda dari yang lain. Saya tuh manajer di sini, yaitu jabatannya yang paling tinggi di kantor ini.
Nah, justru itu ibu jabatan paling tertinggi. Harusnya memberi contoh lah Bu yang baik. Jangan kayak gini Bu, ibu datang aja telat, nanti dicontoh sama yang lain gimana? Gak bakal, kamu tuh gak sok tahu ya, suka-suka saya lah. Oh ya, kamu itu siapa sih yang masukin ke kantor di sini? Ya saya masuk sendiri di sini, ngapain? Saya tidak perlu orang dalam. Kok gak ada laporan sama saya kalau ada satpam baru ada di kantor ini? Loh emang apa-apa harus lapor sama Iya ibu? iyalah, karena saya itu jabatannya sebagai manajer, jadi apa-apa yang baru di kantor di sini itu harus lapor saya dulu dah. Ibu manajer yang terhormat, tolong ya suaranya dikecilin. Di sini banyak orang bekerja, Bu. Saya mulai tadi mengingatkan dengan secara tegas tapi pelan. Kenapa ibu teriak-teriak kayak gitu? Ibu kan seorang manajer di sini. Harusnya ibu itu bersikap anggun, jangan seperti ini, Bu. Mau tahu alasan saya ini kenapa bicara keras-keras sama kamu? Ya karena kamu itu tidak menghormati saya sebagai manajer di kantor ini. Ya saya tahu, saya harusnya menghormati ibu. Tapi apa salah saya mengingatkan ibu agar tidak terlambat Ini kok ribet lagi? banget ya, saya tuh udah biasa. Udah masuk kerja itu telat itu udah biasa. Gak ada peraturan buat saya ini. Mau saya datangnya telat, mau saya juga datangnya kepagian juga gak ada peraturan buat saya ini yang jabatannya itu sebagai manajer di kantor ini. Jadi tolong kamu itu gak usah ya, gak usah sok nasihatin saya. Tapi setahu saya di sini peraturan itu berlaku untuk semua. Ibu paham kan? Untuk semua itu mau manajer, mau atasan, mau bawahan, mau OB itu sama di sini, Bu. Karena di sini ada peraturannya sendiri, bukan ibu yang buat peraturan kayak gitu. Kalau ibu sudah melanggar, apa ibu tidak malu kepada karyawan yang lain? Sedangkan gaji mereka itu di bawah ibu itu gajinya lebih tinggi. Harusnya ibu lebih giat dalam bekerja, apalagi dalam memberi contoh. Udah cukup. Ngomongnya cukup ya. Kamu itu tahu diri dong. Di sini jabatan kamu itu sebagai satpam. Jadi kalau seorang satpam itu gak usah sok nasihatin manajer. Gak ada ceritanya satpam nasihatin seorang manajer itu gak ada ceritanya. Baru saya dengar ini kamu sekarang yang sok-sokan nasihatin saya. Saya bukan mengingatkan atau sok-sokan gimana ya, Bu. Ibu bilang barusan ibu bisa seenaknya. Tapi tolong ya, ibu di sini bekerja. Di sini ada aturannya masing-masing, Bu. Ibu 1 jam sebelum kerja, ibu sudah harus datang ke sini. Saya kan sudah kasih tahu sama kamu kalau saya jabatannya itu sebagai manajer. Jadi kamu itu gak usah sok tahu tentang peraturan ataupun tata tertib di kantor di sini. Itu terserah saya. Bu, kalau orang-orang di sini sikapnya berpikir sama seperti ibu, bisa-bisa ini kantor rusak cuma gara-gara sikap seperti ibu. Saya cuma mengingatkan yang baik, Bu. Kamu di sini tuh masih baru ya, gak usah sok nasihatin saya. Jadi tolong kamu itu belajar menghormati seorang manajer seperti saya, seperti karyawan-karyawan yang lain itu sopan santun loh sama saya, menghormati saya. Ya tapi saya apa salahnya mengingatkan kepada ibu? Saya mulai tadi ngomong baik-baik. Saya sudah, tapi ibu terlalu banter, Gini ya, Bu. gini, saya kasih tahu, seorang satpam itu tugasnya sebagai apa? Sebagai menjaga keamanan di kantor di sini. Gak ada ceritanya seorang satpam itu mengomentari dan memberi nasihat kepada manajer yang jabatannya seperti saya yang sudah jabatannya tinggi seperti ini. Udah ya, Bu. Saya cuma di sini mengingatkan, Bu. Ibu jangan terlalu diambil Vero, hati. Karin, kesini kalian, kesini kalian. Aduh. Maaf telat, Bu. Hujan, Bu. Astaga, saya ini udah datang telat loh di kantor ini. Kamu ini berdua kok malah lebih telat dari saya. Datangnya gimana ini? Barusan berteduh, Bu, di gubuk. Gak ada alasan. Mau hujan, mau berteduh, dan mau yang lain-lain gak ada alasan. Kamu itu sebagai karyawan biasa. Jadi kalian berdua itu datangnya harus pagi ke sini. Tapi kan kalau basah kuyup kita kan nggak bisa jadi masuk kantor. Ya, Bu, apalagi bekas ini, Bu, hampir basah, Bu. Tapi proyek yang di sebelah itu, Bu, sudah dipotong 50%, Bu. Bagus. Ini udah dipotong 50% sama kamu, Vero. Ya sudah, Bu. Bagus. Ya udah gak apa-apa kalau kamu telat. Yang penting ini berkas sudah dipotong 50% buat keuntungan saya sendiri. Kamu tugasnya gimana, Karin? Maaf Bu, masih belum Bu. Astaga, Karin, kamu ini gimana sih? Kamu udah tahu tugasnya seorang pekerja kantoran itu harus menyelesaikan berkas ini sekarang. Udah, saya gak mau tahu berkas ini. Saya minta sekarang juga dipotong 50%. Bu, jangan sampai dibuang dong Bu, kan Salah kamu, tolong, Karin, ini tolong. belum selesai berkasnya. Ibu tolong ya ngomongnya jangan banter-banter. Ibu mulai tadi saya ingatkan ngomong pelan-pelan. Di Ini sini lagi. butuh ketenangan. Ini lagi, saya itu belum selesai ngomong sama karyawan bawahan saya ini. Jadi
kamu itu gak usah motong-motong pembicaraan saya. Bukan saya maksud untuk memotong pembicaraan Anda, tapi Anda itu marah-marah sama bawahan Anda gara-gara telat. Nah, sedangkan Ibu mulai tadi telat, tidak ada masalah, tidak mau diingatkan. Siapa yang mau memarahi saya? Saya ini jabatannya paling tertinggi di kantor di sini, jadi gak ada yang berani memarahi saya. Yang namanya aturan itu tidak memilih siapapun, Bu. Bu, kenapa? Ibu kan satpam baru, jadinya ibu biar aman, gak usah ngelawan ke manajer, Bu. Ya Bu, soalnya dia galak banget. Iya, Bu. Udah. Kalian nggak perlu takut. Ini juga sama-sama salah. Kasih tahu Vero, kasih tahu kalau dia itu gak boleh melawan sama saya, harus menghormati saya karena saya itu sebagai manajer di sini. Gak boleh itu, namanya itu harus tahu sopan santun, gak boleh melawan. Iya, Bu. Tahu sopan santun, tapi ibunya sendiri nggak bisa kan membuat aturan. Udah Mas, udah. Ini butuh keadilan juga kan. Kalian berdua telat mulai tadi dihukum kan, dimarahi kayak gini. Sedangkan ibu ini nggak mau dimarahi sama sekali, nggak mau diingatkan. Mbak, saya sudah terbiasa, Mbak. Sudah gini tiap hari, Mbak. Ini sudah makanan tiap hari kita Bu, sudah diperlakukan seperti ini. Cukup. Buat kamu Vero, kamu kembali aja ya ke ruangan kerja kamu dan tolong berkas ini segera ditandatangani oleh kamu sendiri dan tunggu ACC dari saya ya. Ya, siap, Ini Bu. udah bener kan dipotong 50%? Sudah, Bu. Ya udah sana. Tapi Aman saya kamu. bulan Kenapa? depan digaji kan, Bu? Pasti digaji dan gaji kamu lebih besar daripada Karin. Udah sana kamu kembali ke ruangan kerja Sebentar, kamu. di sini kok apa ya, Sis? Karin, kamu tetap berdiri di sini. Dan buat kamu tolong nggak usah mengomentari kerjaan saya, jabatan saya, dan saya itu mau datang telat atau saya mau datang siang, tolong nggak usah dikomentari. Karin, kamu tetap berdiri di sini sebagai hukuman kamu karena berkas kamu udah tidak dikerjakan. Berdiri di sini nih, temen ini. Satpam yang udah ngeselin banget. Jangan masuk kantor sebelum saya nyuruh masuk. Bu, apakah benar ibu yang barusan itu adalah seorang manajer di sini? Iya Bu, dia seorang manajer baru Bu di sini. Oh, manajer baru. Terus kesehariannya dia itu memang selalu telat seperti itu? Iya Bu, dia sering telat dan suka marah-marah. Terus gaji kita dipotong terus Bu. Barusan saya dengar ada potongan 50%, itu apa ya? Nah iya, itu kalau potongan 50% biasanya buat Bu Vina sendiri Bu. Oh, jadi dana proyek itu digunakan untuk pribadi? Nah iya Bu, untuk kepentingan diri sendiri. Oh, setahu saya dana seperti itu full buat proyek, tapi kenapa masih dipotong 50%? Oh ya sudah, saya makasih ya infonya ya, kamu bisa kembali bekerja. Loh Bu, tapi kalau saya kena marah Bu Vina gimana? Ya kamu bilang aja kamu disuruh saya. Silakan kamu bekerja. Tidak ada hukuman di sini. Dia aja tidak mengikuti peraturan kan? Iya Bu, makasih. Benar-benar keterlaluan itu si Vina ya. Sudah dipercaya jadi manajer, melanggar sendiri, malah masih motong 50%. Pantas saja ya, proyek yang di sana itu dananya selalu minus. Ini pasti gara-gara si Vina itu. Perlu ditindak tegas kalau kayak gini ya. Sering banget deh. Aduh, kamu astaga Ferry, mata kamu gak lihat ya kalau ada manajer itu lewat? Aduh. Saya nggak sengaja, Bu. Kok gugup kayak gitu? Kenapa? Ya, saya nggak sengaja, Bu. Udahlah. Cepat minta maaf sama saya. Minta maaf. Maafin saya, Bu. Gimana berkas yang saya disuruh itu tadi? Oh, sudah, Bu. Coba lihat. Nih, Bu. Ini udah dipotong 50% sama kamu. Bu, Apa lagi sih Ferry? apa gak apa-apa ini, Bu? Kalau datanya gak sama yang... Gak usah banyak pertanyaan sama saya. Semua itu jadi urusan saya. Jadi kamu tuh cuma menjalankan tugas apa yang sudah saya bilang sama kamu. Dipotong 50%. Kalau kamu masih banyak terlalu pertimbangan sama saya, mau gaji kamu ini dipotong sama saya 100% dipotong. Jadi gaji kamu tinggal 0%. Loh, Bu. Jangan, Bu. Ibu saya sakit, Bu. Saya mau biaya berobatnya mau bayar pakai apa? Ya udah, kalau ibu kamu sakit, kalau kamu butuh uang, kamu ikutin perintah saya. Gak usah banyak pertanyaan. Udah sana nanti kerja, gak usah tapi. Tapi ini gak masalah, Bu. Astaga Ferry, udah dikasih tahu gak usah banyak komentar dan tidak usah banyak pertanyaan sama saya. Semua jadi urusan saya. Cepet-cepet balik-balik kerja aja. Baik, Bu.
Ini Tapi- karyawan, astaga. Tapi gaji saya gak dipotong kan, Bu? Gaji kamu itu gak bakal dipotong kalau kamu itu nurutin semua perintah saya. Makasih kalau masalah itu, Bu. Iya, terus udah kamu tuh gak usah banyak pertanyaan sama saya karena mulut saya ini udah capek jawabin semua pertanyaan-pertanyaan kamu itu yang gak ada untungnya bagi saya. Ya, tapi kalau misal kantor pusat tahu kalau data ini dipalsukan, Astaga, Ferry, ini punya karyawan kok cerewet banget ya, kok malah kamu yang sibuk? Kan saya tadi udah bilang semua itu jadi urusan saya, kamu cuma tinggal mengerjakan apa yang saya ini sudah suruh. Kok susah banget? Kok susah banget kamu? Kok gak jawab? Kenapa ya jawab? Kamu mau saya pecat sekarang atau kamu mau gajinya dipotong? jangan, Bu, jangan. Iya, Bu. Udah sana kembali kerja aja daripada menguras emosi saya. Ibu Sapam ada di sini? Iya, Pak. Bapak sudah bekerjanya? Ibu Sapam sudah tadi di sini? Oh, enggak kok. Saya baru dari ruang sebelah. Emang kenapa, Pak? Bu Sapam udah dengar semua ya pembicaraan saya dengan Ibu manajer Pembicaraan apa ya? tentang hal yang tadi, Bu. Oh, enggak. Saya gak mendengar kok. Saya mulai tadi sibuk itu di sana ada urusan masing-masing. Saya yakin Ibu pasti mendengar semuanya. Tapi saya akan jelasin, Bu, karena agar Ibu tidak salah paham. Saya melakukan semuanya hanya demi saya tidak dipecat, hanya demi gaji saya tidak dipotong 100%. Jika gaji saya dipotong 100%, jadi sama aja saya kayak dipecat, Bu. Karena saya butuh uang untuk biaya ibu saya yang lagi sakit. Oh, jadi ibu dari Bapak ini sedang sakit? Iya, benar, Bu. Oh, ya udah. Saya mau tanya, apakah ibu manajer itu selalu marah-marah kepada bawahannya? Kalau masalah itu jangan ditanya lagi, Bu. Seperti pesan saya tadi pagi yang saya ngomong sama Ibu, ya Ibu harus betah karena ya Ibu manajer pengganti yang baru 2 bulan di sini nih. Wah, sangat-sangat ya seperti itulah, Bu. Pasti Ibu sudah tahu. Semua karyawan di sini semua dimarahin, gajinya dipotong, banyak pula juga yang dipecat, Bu. Makanya sekarang tugas saya ini berkali lipat, Bu, untuk mengerjakan tugas karyawan-karyawan yang lain yang dipecat, Bu. Ya, tapi setahu saya di atasnya manajer itu kan masih ada direktur. Kenapa para bawahan di sini tidak melapor kepada direktur? Di sini kan sistemnya keadilan. Saya mana berani, Bu, mau laporan ke kantor pusat. Kan direktur juga jarang-jarang ke sini, dan lagi pula saya juga gak tahu, Bu, ke direktur. Saya hanya tahu namanya saja, Bu. Oh gitu. Jadi saya cuma minta tolong ya di sini. Kalau ada apa-apa lagi, itu namanya pekerjaannya tuh yang adil kan. Nah, sedangkan dia itu tadi datang juga telat. Terus dia itu marah-marah sama karyawan yang lain yang telat. Apakah itu sudah jadi kebiasaan di sini? Ya, Ibu harus terbiasa dengan hal seperti itu, Bu. Makanya saya akan datang jam 7 tadi, Bu. Kalau saya datang jam 8 pas, saya bisa dimarahin habis-habisan, Bu, sama Bu manajer itu, Bu. Bener banget, berarti manajer itu sangat seenaknya ya sama bawahannya ya? Ya udah, Bu, gini aja, Bu. Saya minta tolong jika Bu Sapam mendengar pembicaraan saya dengan Ibu manajer, tolong rahasiakan itu semua, Bu. Karena saya ngelakuin ini karena terpaksa, Bu. Kalau saya gak terpaksa, saya tidak mau melakukan hal seperti ini, Bu. Sama saja saya berkhianat sama perusahaan ini, Bu. Udahlah, Bapak tenang aja. Sekarang Bapak kerjakan apa yang harus dikerjakan dan kembali ke tugasnya masing-masing, oke? Ya udah, Bu. Selamat bekerja ya, Bu. Baik. Saya terima permisi, kasih. Bu. Iya. Bagus, udah 2 kali aku mendengar berita buruk tentang si manajer itu. Kalau tetap manajer itu dipertahankan di sini, bisa-bisa hancur. Dan gara-gara satu perempuan itu. Wah, mumet.
Halo Pak. Iya, saya jadi kok yang mau jual saham. Tapi saya ini masih ada di kantor ya, soalnya saya gak enak Pak kalau lagi ngomong soal jam kerja. Iya, nanti saya serok aja ya, kita ketemuan biar kita enak tuh bicaranya soal yang saya tuh mau jual saham. Oh enggak lah Pak, gak mungkin gak jadi. Saya jadi kok yang mau jual saham. Ya udah Pak. Makasih ya Pak. Aman ya. Kalau jual saham itu nanti keuntungan buat aku banyak banget. Wah, bagus banget ya kamu ya. Saya dengar mulai tadi ada yang mau jual saham ya. Siapa di sini yang berani jual saham? Kamu itu gak ada urusannya sama kamu kan? Tadi saya sudah ngomong kerja kamu itu sebagai keamanan di sini. Gak ada urusannya dengan jual saham ataupun korek-korek tentang kerjaan saya itu gak perlu, gak usah ikut-ikut, gak usah ikut campur. Kamu di sini bekerja secara sportif ya. Saya mulai tadi sabar ngadepin kamu. Perasaan saya baru dengar barusan ada potongan 50% itu apa ya? Ini apa ya? Kok kamu malah tanya semua sama saya? Mau saya tuh mau jual saham, potongan 50%, keuntungannya itu buat saya, bukan buat kamu Ibu Satpam. Jadi tolong ya, hormati saya ini sebagai manajer. Oh baik, Ibu manajer yang terhormat, tolong ya. Di sini pekerjanya itu adil, tidak ada yang saling menjatuhkan, apalagi ambil uang yang Ya bukan udah, miliknya. iya. Kenapa kalau saya tuh emangnya jual saham, kalau saya tuh ambil keuntungan 50% atas proyek-proyek yang ada di kantor ini, kenapa? Masalahnya buat kamu itu apa, Satpam? Ibu ini cuma tahu menghakimi orang, tapi Ibu tidak bisa mengoreksi dirinya sendiri. Mulai tadi Ibu marah-marah sama bawahan, tapi Ibu tidak disiplin juga. Apakah pantas seorang manajer seperti itu ya? Terus urusannya sama kamu tuh apa? Jadi kamu tuh gak perlu urusin apa yang saya itu kerjakan, tolong ya. Dan buat kamu manajer yang katanya manajer paling tinggi, kamu juga mikir lah. Di sini ini namanya keadilan, negara dengan penuh keadilan. Jadi kamu tidak usah berperilaku seperti kamu itu paling tinggi ya. Suka-suka saya, Satpam. Tolong kamu kalau ngomong tuh hormati saya, kan saya sudah ngomong suka-suka saya. Kamu juga ada hak buat ngatur-ngatur saya. Tapi di sini kamu juga bekerja. Kamu ini, Permisi Bu. Iya Pak, kenapa Pak? Mohon maaf Bu, saya ada perlunya sama manajer Bu. Ini Bu, berkas-berkasnya Bu, bisa langsung dikasih nanti aja deh Vero, soalnya saya bentar lagi mau ketemu sama orang penting. Ini berkas apa? Kamu apa-apaan sih? Tolong jawab, ini berkas apa? Kenapa di sini ada potongan 50%? Itu berkas proyek Bu. Sudah tahu proyek itu sepenuhnya buat proyek semua, bukan dipotong 50%. Mohon maaf Bu, Ibu siapa ya kok sampai tahu Bentar Pak, peraturan bentar. berkas ini? Kamu ini sekolah kan, sekolah tinggi kan? Apa gunanya kamu jadi manajer kalau Ya tidak karena mengikuti saya itu aturan? ambil keuntungan yang besar dari proyek ini. Tolong kamu gak usah ikut-ikut. Oh gitu. Ternyata dari dulu kenapa proyek saya selalu minus? Kamu yang mau ambil keuntungan, ha? Kamu itu Satpam, ngerti kan? Satpam, gak bisa ikut-ikut apa yang saya kerjakan. Udah cukup ya. Mulai tadi saya diem. Saya mulai tadi diem, kamu marah-marah sama karyawan, sedangkan kamu juga gak ngikuti aturan. Emangnya kamu ini siapa di sini? Kamu mau tahu saya siapa di sini? Ya, kamu di sini siapa? Kamu di sini cuma Satpam. Nih baca nih, saya siapa di sini ha? Kamu bisa baca kan? Nama dan pangkat saya di sini siapa? Kamu lihat. Ibu Faizatul Zakiyah. Ibu siapa ini? Ibu Faiza? Saya mulai tadi diem ya. Kamu bisa baca gak ini siapa nama saya? Iya, Ibu Faiza. Sudah tahu Ibu Faiza siapa di sini? Ibu berarti CEO kantor pusat. Ya benar, saya di sini cuma menyamar. Soalnya ada yang lapor sama saya kalau perusahaan di sini hampir bangkrut cuma gara-gara satu orang. Ternyata penyebabnya kamu. Benar Bu. Saya nggak digaji selama 5 bulan Bu. Iya Bu, sama Bu, saya juga. Saya cuma kerja terus Bu. Ibu sudah tahu tadi percakapan saya. Ibu Ya. sudah tahu semua. Kalian ini bertiga apa-apa? Diem bisa nggak sih? Saya mulai tadi ngomong, jangan dipotong-potong. Mulai tadi saya ngomong ikut-ikut terus. Udah diem, kamu sudah tahu kan salahnya di mana? Tolong bantu kami Bu. Iya, Kami Bu. butuh Kita nggak dapat uang, butuh keadilan Bu. Ibu sudah tahu Bu.
kehidupan saya, Bu. Ibu saya masuk rumah sakit butuh biaya besar, Bu. Udah. Tapi gaji saya selalu dipotong. Kalau nggak dipotong, saya mau dipecat, Bu. Kalau saya tidak melaksanakan apapun yang keinginan Ibu manajer. Kami butuh keadilan, Bu. Kami punya keluarga, Bu. Iya, tenang. Udah diem kamu diam. Tenang kalian bertiga, saya jamin kalian aman di sini dan kalian tetap bekerja. Tapi buat kamu, jangan pernah kamu menginjakkan kaki di kantor ini. Bu, tolong Bu, jangan pecat saya Bu. Loh. Saya janji Bu, saya nggak kira korupsi lagi kok Bu. Jangan gitulah, Bu. Udah Kami ya. butuh keluarga. Saya di sini sampai sewa-sewa baju satpam kayak gini buat apa? Buat mencari penyakit di sini. Ternyata semua penyakitnya itu ada di kamu, ha? Iya benar, Bu. Semua karyawan itu semua dipecat, Bu. Jadi tugas kami ini berkali lipat, Bu, tambahannya, Bu. Udah ya, mulai sekarang kamu saya pecat. Tolong kamu pergi dari sini. Sana cepat. Ngapain masih di sini? Dasar. Bu, tolong Bu, jangan. Udah pergi aja, Kamu Bu. itu sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Jadi tolong kamu mohon kesadarannya. Kamu sudah fatal melakukan kesalahan. Kami punya keluarga. Teganya kami nggak dibayar, Bu. Kamu tahu, Bu, orang tua saya sakit di rumah sakit, Bu. Tuh biaya Udah sekalian perawatan bertiga ya. besar. Udah, gak usah ngancam-ngancam. Udah pergi aja, dari Bu. sana. Dasar manajer. Enak aja kamu Tukang macam-macam korupsi. orang. Buat bapak-bapak sama ibunya ini saya minta maaf ya atas perlakuan manajer saya. Saya Tapi- sudah gak tahu gimana harus ngomong mulai tadi. Tapi gimana, Bu? Kami kerja, kami memang butuh uang, Bu. Tapi uang itu gak digaji kita, Bu, selama 5 bulan. Udah, untuk masalah gaji nanti saya ganti ya. Berapapun kalian bisa bilang sama saya, tapi tolong kerja kalian yang bagus ya. Siap, Bu. Jangan sampai ada yang telat lagi. Bu. Saya tidak mau ada kata kayak gitu. Untuk karyawan yang Ibu Vina pecat, karyawan yang rajin, yang selalu mematuhi aturan, itu gimana, Bu? Ya sudah, tidak apa-apa jika mau dipekerjakan kembali atas suruhan saya. Siap, Bu. Baik, Bu. Sudah. Besok saya suruh mereka ke sini semua untuk menghadap Ibu. Ini tugas kalian, silakan dikerjakan ya. Baik, Bu. Saya masuk kantor dulu ya, Bu. Iya siap, silakan, selamat bekerja. Sekali lagi saya terima kasih atas kebijakan Ibu. Kalau seperti ini saya lega untuk biaya berobat Ibu saya akan terkecukupi kalau seperti ini, Bu. Ya Kalau udah. begitu saya permisi, Bu. Sudah baik. Kadang ingin ku tinggalkan semua